Hai, welcome back with me. Aku Indah. Kali ini kita akan belajar tentang privasi komunikasi teori manajemen. Nah, kalian udah pada tahu belum sih apa itu privasi teori komunikasi manajemen? Nah, buat kalian yang belum tahu, yuk let's study with me. Teori penetrasi sosial Atman dan Taylor memusatkan perhatian pada pengungkapan diri sebagai cara utama untuk mengembangkan hubungan yang erat. Namun, Atman, Baxter, dan Montgomery akhirnya menyimpulkan bahwa keterbukaan hanya bagian dari cerita, karena manusia pasti memiliki privasi atas dirinya. Petronio, seorang profesor komunikasi di Universitas Indiana Purdue Indianapolis, setuju dengan Atman yang mengungkapkan bahwa informasi pribadi ini mungkin memperkuat hubungan manusia dengan orang-orang di sekitarnya. Dari penjelasan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa privasi komunikasi manajemen memusatkan perhatian pada bagaimana cara manusia memfilter informasi pribadi. Meskipun pernyataan tadi telah ditentukan secara sederhana, proses manajemen yang mereka gambarkan seringkali cukup kompleks. Oleh karena itu, pada penelitian Petronio ini kita akan melihat gambaran bagaimana seseorang mengelola informasi pribadinya. Yang pertama adalah kepemilikan dan pengendalian informasi pribadi. Yang kedua adalah aturan untuk menyembunyikan dan mengungkapkan. Yang ketiga adalah mengungkapkan, menciptakan confident dan kepemilikan. Yang keempat adalah koordinasi batas-batas privasi mitra. Yang kelima adalah turbulensi resiko beresiko. Nah, yuk langsung aja kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kepemilikan dan pengendalian informasi pribadi. Pada teori ini, Petronio mengacu pada pengungkapan informasi pribadi. Menurut Petronio, mereka memiliki informasi pribadi mereka dan secara aktif bekerja untuk menjaga kontrol atas apa, kapan, dan dengan siapa itu dibagikan. 2. Aturan untuk menyembunyikan atau mengungkapkan. Petronio mengacu pada teori manajemen privasi komunikasi sebagai teori berbasis peraturan. Hal ini berarti BPS menawarkan pendekatan interpretatif yang menjalankan sebuah pencarian ilmiah untuk menemukan undang-undang universal yang secara akurat memprediksi di mana orang-orang akan menarik batas privasi mereka. 3. Pengungkapan menciptakan confidence dan kepemilikan. Di sini seseorang akan mempertimbangkan diri dalam menentukan apakah akan menyembunyikan atau mengungkapkan informasi yang ia miliki. Karena ia sadar bahwa ketika seseorang diberitahu tentang informasi kita, maka mereka akan menjadi pemilik informasi yang kita miliki tersebut. 4. Koordinasi batas-batas privasi mitra. Petronion mengasumsikan bahwa batas-batas privasi menempatkan pemilik tempat seputar informasi khusus ini tidak akan terlihat sama. Tapi dia berpikir bahwa di harmoni relasional mereka harus kongruen. Jadi pada intinya ini adalah prinsip permohonan bagi para pemilih untuk menegosiasikan batas-batas privasi bersama. 5. Batas-batas turbulensi resiko beresiko. Pada saat kepemilikan informasi pribadi tidak secara efektif bernegosiasi dan mengikuti peraturan privasi yang telah ditetapkan bersama, maka kemungkinan besar koordinasi batas terjadi kegagalan. Hal ini dapat menghancurkan kepercayaan antara pemberi dan penerima informasi yang telah dibangun dan dari waktu ke waktu